Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay selalu channelnya Atas Official lagi. Semoga kalian sehat, berkabar kalau untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian saat? Alhamdulillahirobbilalamin. Kaisam waras. Masalah Kaisam doakannya lagi sakit, Allah saatkan. Teman Kaisam yang berjuang di rumah majikan tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman Kaisam yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Mungkin ada suara berisik ya, congsau ya di belakang, tapi semoga aja suara Kaisam jelas. Hari ini Kaisam speak up, benar-benar speak up tentang apa namanya, ini sebenarnya kasus yang bunda-bunda ini sudah banyak Kaisam terima ya. Hanya saja Kaisam juga baru menyadari bahwa memang benar adanya korbannya itu bisa mencapai 100 orang guys. Kok bisa ya 100 pekerja migran ini ditipu dengan modus memelas. Ada beberapa juga yang ditipu dengan berdalih bisnis. Ini sebenarnya mereka juga anggota Kinet, hanya saja kemarin itu konfirmasi dari perusahaan Kinetnya kalau mereka sudah di blacklist sudah lama karena benar-benar tingkah lakunya mencemarkan bisnis Kinet ini ya guys ya. Jadi ya modusnya itu begitu ya. Dia itu mendatangi korban, terus dia bilang didekati bisnis ya kan. Sedangkan kita ini baru dari Indonesia gitu ya guys ya. Kita merasa bahwa gimana caranya kita bisa mendapatkan uang gitu kan dengan cepat, banyak, supaya apa? Supaya kita nggak selamanya kerja jadi domestic helper gitu kan. Sedangkan yang mengiming-imingi kita pun kita nggak tahu status dia itu apa. Kalaupun dia sesama PMI Hong Kong, jaminan apa dia bisa memberikan kesuksesan? Toh dia juga masih di Hong Kong gitu kan, berarti dalam keadaan yang masih kurang, bener nggak secara logika? Tapi karena kita ini gampang diiming-imingi dengan modus memelas dan lain bisnis, dibuka pemikirannya iya ya enak ya iya ya, akhirnya apa, kejebloslah data ini uang bank guys, bukan uang pribadi pekerja migran ini, di mana data ini dihutangkan ke bank ya kan, pencairan uangnya diambil oleh oknum mereka dengan berdalih ya nanti setorannya itu ya dari uang bisnis itu guys ya kan, bukan 1-2 orang loh, hampir 100 orang, dan ini udah sindikat guys. Kalau ini korban yang sudah dalam satu grup ini ada 70 ya. Kalau dari 70 ini estimasi uang yang mereka terima ini antara 10-15 sampai 49.000 Hong Kong dolar. Kali aja 70 orang. Ini sudah ada di titik 750.000 Hong Kong dolar alias 1,5 miliar, dan ini tuh udah jahat banget mereka. Dan kita harus ungkap ya. Ini korbannya ini berkumpul ya, nanti Kaisam sudah follow up ke KJRI Hong Kong. Ini supaya digabung dulu ya kan, semua laporannya di cover dulu ya kan, supaya menghentikan kejahatan mereka. Mungkin saja birokrasinya bisa menembus ke imigrasi Hong Kong ya, mudah-mudahan untuk dicabut asiliumnya dan segera dideportasi saja, karena meresahkan. Karena banyak juga nanti korban-korban berikutnya, orang-orang yang masih lugu ini kalau kita tidak speak up dan kita diam-diam aja, mereka bisa merubah covernya dia, mungkin pakai masker sekarang kan berhijab udah ketahuan kedoknya ya kan. Kita jangan menghakimi hijabnya. Kadang dajjal ini berkeliaran guys ya kan, modusnya ya hijab gitu kan, alim-alim tapi ya menjerumuskan. Banyak juga yang sudah di termination ya. Jadi buat para korban, ayo speak up, nggak apa-apa ya. Ini teman-teman kamu udah berani speak up. Yang pertama Ainun Nikmah, ini dari Kendal ya. Ini yang dari Kendal yang mau bantu Kaisam selusuri rumahnya boleh hubungi Kaisam ya. Ainun Nikmah ini kelahiran 90, umurnya 35 tahun, Kaisam berarti usianya ya kan. Ini Siti Masnia, dari Kendal ya, buat Kendal dusun Wulangsari yang mau bantu Kaisam share rumahnya. Ini kelahiran 92, masih muda-muda loh ya kamu ya. Ini namanya Sumbara ini dari Ngluwok Ngablak ya. 89, ini juga 36 tahun, masih muda banget. Nah ini nih dedengkotnya nih, namanya bunda-bunda, namanya Sugiyatmi. Ini dari Bonang ya, dari Grobogan. Yang dari Grobogan ini kelahiran 82. Kalau misalkan dari Grobogan mau ngecek rumahnya boleh Kaisam bantu. Untuk yang dari Indramayu nanti Kaisam sendiri yang ngecek, orang tua Kaisam yang suruh ke sana. Ini Anissa dari Indramayu, kelahiran 94. Gila, kamu itu masih muda banget guys. Kok kamu udah jadi sindikat penipuan kayak gini? Ya Allah. Ini Anissa dari Sukamulya Tukdana. Oke, Kaisam akan ke Tukdana ya, karena setengah jam aja dari rumah Kaisam. Kartini dari Indramayu juga terusan Sindang. Ini juga setengah jam ya dari rumah Kaisam. Nanti Kaisam cek. Kartini 86. Oke.
Fatmawati, ini dari Cirebon, kelahiran 87. Ini mereka ini asilium, pemegang asilium atau peperan ya, dimana dia pencari suaka, yaitu tadi untuk bertahan hidup dan untuk mengirimi keluarga. Ini banyak ya, ini yang menjadikan oknum peperan ini dipandang sebelah mata gitu kan. Kalian udah asilium dibantu oleh ISS ya kan, tapi masih begitu aja. Kalian pakai emas kayak gini dengan bangganya gitu kan. Gila, 70 korban dan beberapa orang yang sudah di-termination majikan. Nah, Kaisam pertanyaannya, apakah ada yang sudah melaporkan ke polisi juga ya? Jadi nanti korban itu kita kumpulkan dan kita lapor polisi pastinya. Karena untuk menghentikan kejahatan mereka yang mungkin dari face detector itu yang mungkin datanya ya. Buat para korban silakan datang ya. Ayo kita bekuk ini sama-sama ya kan. Kalau bukan dari kita mau siapa lagi gitu kan. Jadi modusnya itu gampang guys. Dia mengiming-imingi untuk bisnis dan lain-lain. Terus ya modusnya kenapa dia bisa berhutang lebih dari 2 bank. Itu kan namanya emak tua kaplak itu kan ketakutan ya. Satu bank dia telat bayar, terus diimingi lagi, ya udahlah kan daripada ini telat bayar gitu kan, kamu ambil bank ini lagi untuk nutup ini. Iya ditutup, cuma di bulan itunya saja, tapi bulan depannya berarti kan pekerja migran ini 2 bank loh itunya, apa namanya, hutangnya. Terus udah kayak gitu nggak bisa nutup lagi, dihutangin lagi di bank kecil, ya nutupnya cuma 1 lagi, nggak nutup. Jadi akhirnya apa, udah kacau, hancur visa kerjanya. Endingnya apa, tagihan datang ke rumah majikan dan majikan ya termination. Ya kan, jadi buat ke para korban, apakah uang itu akan kembali? Ya nanti kita ikhtiarkan ya, namanya juga uang kayak gini guys, nggak mungkin berkah, nggak mungkin juga apa namanya bisa mengalir dengan berkah untuk keluarganya. Maka dari itu Kaisam mau ngecek nih nanti keluarganya, apakah rumahnya sudah gedong gitu kan, sudah oke. Nanti Kaisam silaturahim sama orang tuanya, segimana orang tuanya ini tidak tahu anaknya di Hong Kong itu bekerja seperti itu ya guys ya. Astagfirullahaladzim. Terus Kayatisam juga menghimbau kepada teman-teman Kaisam di luar sana, kita itu lugu boleh, tapi di Hong Kong ya, di luar negeri kalian itu nggak boleh bermental cepet kasihan. Terus kan percaya aja, gampang-gampangnya data ya kan, dokumen kamu itu adalah kewajiban kamu untuk memegang. Jangan sampai orang lain mengiming-iming apapun, sign no. Oke? Sekarang di Hong Kong sudah banyaknya penipuan seperti ini, sudah banyaknya kasus money laundry, bahkan orang itu dengan gampangnya menawarkan tap and go, mau dipakai sama majikannya gitu kan. Kita tanpa berpikir panjang gitu. Ya, ini Kaisam panas guys, sorry, bukan gaya ini pakai kacamata karena memang panas silau men. Cuma karena Kaisam ngoceh aja supaya kalian tahu ya kabar yang lagi booming ini, supaya mereka itu bersembunyi aja udah di rumahnya gitu kan, maksudnya di kos-kosannya. Sekarang dia udah pindah, bukan di Northpoint lagi ya, sudah nih antek-anteknya. Coba yang dikosin sama anak-anak sindikat kayak gini boleh ngomong sama Kaisam ya. Kalian para kos-kosan di luar sana, kalau kalian masih menampung orang-orang seperti ini ya kan, ya bener, yo namanya kosan yang penting dia bayar, Kaisam selesai. Tapi ya setidaknya bantulah ke para korban ini, jangan kasih akses biar dia tidur di taman aja. Iya nggak sih? Geram ya kalau kayak gini. Tapi ya mau menyalahkan juga gimana, orang yang salah itu ya teman-teman kita. Tapi teman-teman kita ini adalah teman-teman yang butuh diedukasi. Maka dari itu buat kita ya yang udah tahu kasus ini, jangan berhentinya untuk sama-sama mengingatkan, sama-sama mengedukasi teman kita. Bukan berarti kita yang nyaplok datanya mereka gitu kan. Oke ya. Nah itu, ini udah harus ini, udah parah ini guys. Nah mungkin itu sharing Kaisam hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semuanya dan jangan sampai kita menjadi korban selanjutnya. Mungkin setelah viral mukanya ya kan udah di show up sama Kaisam, mungkin dia berubah kostum lagi, jadi mungkin bercadar atau bermasker atau bagaimana gitu kan. Ya itu ya, banyak modus-modus kayak gini. Jadi kita be smart. Pokoknya intinya kalau misalkan ada yang mepet kita, ngomong aja, kita kabur aja lah ya. Jangan ditanggapi, karena ditanggapi ucapan mereka itu manis, toksik, sehingga kita apa? Sehingga kita percaya, larut dalam imajinasi mereka yang pengennya cepet kaya gitu kan. Tapi endingnya apa? Endingnya butuh modal dan modalnya dapat hutang bank. Ingat loh, bayar bunga jasanya itu menggunakan dolar. Apalagi mereka juga berani menggadaikan paspor kalian. Gila kalian. Ya.
Jangan kasih ampun dan jangan kasih ruang untuk penipu-penipu ini. Mantap, is the best. See you next video, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan gabung di minggu ini ya, hari Minggu jam 9. Hubungi aja nomor handphone Kak Yati Samboleh. Nanti Kaisang kasih tahu lokasinya.